Bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung pada Kamis 17 April 2025, Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya menerima audiensi orang tua keluarga korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO asal Bangka Belitung yang berada di Myanmar dan Kamboja sebanyak lebih kurang 28 orang. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk terus mengupayakan pemulangan para pekerja migran non-prosedural asal Bangka Belitung yang kini masih berada di Myanmar dan Kamboja. Sebagai bentuk keseriusan, DPRD Bangka Belitung menggelar audiensi bersama sejumlah orang tua pekerja migran. Audiensi ini menjadi wadah bagi keluarga untuk menyampaikan langsung keluhan dan perkembangan informasi terkait kondisi anak-anak mereka di luar negeri. Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya mengungkapkan bahwa pihaknya sebelumnya telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk membahas persoalan tersebut. Namun hingga kini, para pekerja migran masih belum dapat dipulangkan. Jadi Kak, bisa ibu punya anak langsung ke sini kan? Langsung di Yoga. Jadi Kak di online. Jadi Kak di Kementerian Luar Negeri itu nanti anak ibu yang minta pulang. Didit juga menyoroti adanya ketidaksesuaian data terkait jumlah pekerja migran asal Bangka Belitung yang berada di luar negeri. Data awal diterima berjumlah 28 orang, namun ternyata jumlahnya mencapai 30 orang. Ini menunjukkan adanya indikasi penambahan jumlah pekerja migran yang tidak terdata. Menurut Didit, Kemenlu Republik Indonesia meminta agar para pekerja ataupun keluarganya segera melakukan pelaporan secara pribadi melalui sistem online yang telah disediakan. DPRD Bangka Belitung pun turut membantu masyarakat dalam proses pelaporan tersebut agar lebih cepat dan tepat sasaran. Saat ini mereka masih di perbatasan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia khawatir mereka kembali ke lokasi berbahaya, jadi diminta untuk melapor langsung secara online. DPRD Bangka Belitung berharap dengan adanya langkah-langkah konkret dan dukungan dari berbagai pihak, para pekerja migran non-prosedural ini bisa segera dipulangkan dengan selamat ke tanah air dan DPRD akan terus berupaya dan siapkan pendampingan terhadap pemulangan 30 pekerja migran non-prosedural yang masih terjebak di Myanmar dan Kamboja. Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya juga menerima audiensi aspirasi dan keluh kesah belasan para juru parkir yang biasa mengatur parkir kendaraan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Bang Sumsel Babel hingga Masjid Kubah Timah, Kota Pangkal Pinang. Mereka mengeluhkan masalah parkir karena aktivitas mereka di jalan nasional. Didit mengatakan akan cari win-win solution dengan Kapolda Bangka Belitung terlebih dahulu. Menurutnya, keluhan ini disampaikan karena mereka tidak bisa lagi melakukan aktivitas menjaga kendaraan di wilayah tersebut. Setelah adanya surat dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melarang parkir di sepanjang jalan nasional. Mereka tidak ngaruh-ngaruhi. Itu yang kita pikirkan. Jadi Pak silakan dengan Pak Gubernur, insya Allah Pak Gubernur akan dampingi cek solusi. Saya yakin Pak Mendayat akan ada sebuah solusi. Itulah itu. Jadi jangan kita kondisi kita saat ini memang kemudian susah bicara. Mohon maaf kembali ke Ika. Ada usulan dari pihak Didit menambahkan selain berkoordinasi dengan Polda Bangka Belitung, pihaknya juga akan berkomunikasi dengan Gubernur Bangka Belitung terpilih Hidayat Arsani guna mencari solusi. Jadi masalah parkir jadi kita cari win-win solution. Jadi insya Allah jam 2 kita akan ketemu dengan Pak Kapolda untuk mencari jalan keluar. Karena ini kan menyangkut, mohon maaf, kondisi ekonomi kita kan tidak baik-baik saja. Ya, nah, artinya kita sudah berkomunikasi dengan Bapak Gubernur. Pak Gubernur tidak pernah melarang mereka, hanya kalau bisa dicari tempat yang tidak mengganggu aktivitas lain, gitu kan?
Nah, maka kita jam 2 kalau telepon Kapolda, insya Allah Kapolda akan memberi waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan insya Allah di jalan keluar. Karena di situ ada 75 orang yang istilahnya yang beraktivitas mencari nafkah di wilayah tersebut. Karena yang menjadi permasalahan rupanya hanya di depan lapangan Merdeka dulu antara Bangsal dengan masjid itu. Yang lainnya masih aman. Itu jalan kan nasional kan? Itu kan jalan nasional. Kalau mau semuanya jangan satu. Tapi kalau bisa jangan. Kan orang kan nyari makan. Mereka lumayan alhamdulillah dapatlah Pak pada 75.000 sehari. Ternyata mereka beginian. Nah itu. Insya Allah jam 2 kita buka Polda. Malahnya keluar. Kalau dari Dishubnya ada komunikasi nggak? Belum. Tapi kita panggil Satpol PP. Jadi biar nanti mereka juga ikut ke Polda. Mudah-mudahan ada jalan keluar lah. Dan insya Allah mudah-mudahan mereka bisa diterima oleh Pak Dayat Gubernur baru. Mudah-mudahan beliau juga memberi solusi yang baik. Baik, Kalau Ketua. untuk yang TPPO ini? Ini TPPO ini mak akabarnya ngelapor. Data yang kita lihat ada 28 orang, ternyata ada 30 orang. Dan kita kemarin sudah ketemu dengan Kemenlu, tapi Kemenlu minta mereka untuk segera melapor langsung online kepada Kemenlu. Katanya mereka ini belum pulang ya? Belum pulang. Lagi di wilayah Thailand dan sekitarnya. perbatasan. Iya. Nah, karena kan kemarin yang orang ke teman-teman lu ini berpikir jangan sampai mereka ini berulang kembali. Maksud mereka udah kalau kayak bahasa kita ini kalau nak kapok nak berjerak. Tidak usah pulang ngulang lagi, tidak lagi orang urusan. Maka Kemenlu minta laporan secara pribadi langsung lewat online. Yang jelas DPRD sudah membuka link yang menyampaikan laporan ke mereka 28 orang, termasuk paspornya, ternyata ada tambahan 30 orang. Kami yakin ini akan lebih. Tapi jelas akan kita urus sampai mereka datang ke Bangka. Tapi nak sabar, karena yang diurus bukan hanya Bangka, seluruh Indonesia. Apa sih Pak yang menjadi penyebab orang Bangka Belitung, pemuda-pemuda Bangka Belitung berangkat sampai ke luar? Ya karena di Babel ada gawe susah gawe. Itu kan masalah. Mana ada gawe dek kawan orang sana, yang mana ada? Nah, yang penting susah tidak ada lapangan kerja. Benar tak? Nah, maka tugas kita untuk memberi supaya mereka tidak kabur lagi. Jadi ada nggak peringatan buat generasi muda atau yang Yang jelas bahwa kita berharap teman-teman khususnya yang akan tergoda melaksanakan niatnya untuk kerja ke luar negeri tidak secara resmi jangan dilakukan. Kita tidak melarang mereka untuk mencari nafkah di luar negeri, tapi jalur resmi sesuai aturan, sehingga kalau jika ada permasalahan negara hadir. Tapi ini walaupun mereka tidak suka negara harus hadir. Kan ini rakyat Indonesia, masyarakat kita.